Halo, halo Sobat TB Jarum dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di Ngulik Sudirman Cup. Nah, dari kemarin nih tamu kita kan legend-legend yang hebat, legend-legend yang sudah menyumbangkan atau merebut Piala Sudirman di tahun 1989. Dan sekarang tamu saya juga tidak kalah hebatnya. Beliau adalah mantan pemain tunggal putra Indonesia yang juga berhasil merebut Piala Sudirman di tahun 1989. Sudah hadir bersama saya Edi Kurniawan. Koh, sudah lama tidak bertemu, apa kabarnya? Baik-baik aja ya, Koh? Ya, baik, Yun. Ya. Koh, kegiatannya apa sekarang? Ya, sekarang kegiatannya ya masih latihan bulu tangkis, gitu. Terus, Koh, latihan bulu tangkis tuh maksudnya rutin atau gimana, Koh? Ya, sekarang kalau bulu tangkis ya buat cari sehat lah ya. Pergaulan, gitu. Koh, kalau bangsa main seminggu 2 kali, 3 kali gitu ada, Koh? Enggak lah, seminggu paling ya sekali, kadang maksimal 2 kali, gitu. Terus nggak main single dong pastinya, Koh? Oh iya, udah nggak kuat lagi lah, paling double aja. Gitu. Paling double aja. Oke, kalau Edi Kurniawan ini Sobat TB Jarum adalah pemain tunggal putra kala itu memperkuat Piala Sudirman di tahun 89 bersama Mas Icuk Sugiarto. Ko Edi waktu itu dengan Mas Icuk tuh posisinya secara ranking siapa yang lebih tinggi kok? Kalau ranking mungkin Icu ya. Icu Hmm. lebih tinggi. Jadi pada saat itu Icu single pertama, saya single kedua. Oke. Ko Edi pada saat masuk skuad tim Sudirman Cup itu di 89 melalui seleksi apa udah langsung otomatis terpilih Ko Edi? Otomatis langsung terpilih. Karena Jadi apa tidak kok? ya karena kan ranking kita juga waktu itu juga udah tinggi-tinggi di IPF kan 10 besar dunia ada kita di situ ya. Ko Edi masih ingat nggak pada saat itu layer-layer di bawahnya siapa pada saat eranya Ko Edi Kurniawan kok? Alan, Ardi, Oke. Hermawan, Pung Permadi ya di bawah saya persis lah gitu. Iya, iya, iya. Ya, Sobat TB Jarum, kalau zaman dulu tuh rankingnya istilahnya IBF gitu ya kok. Sekarang Ya betul. BWF. Nah, beda-beda Ya tipis, tapi sebenarnya sama itu. sama ya. International Badminton Federation. Nah, Ko Edi, Ya. pada saat masuk Piala Sudirman 89, apa kok yang Ko Edi pada saat itu inginkan atau mimpinya seperti apa dari Ko Edi sendiri secara personal kok? Ya pertama kali kan Sudirman Cup diadakan, tapi sebelum-sebelumnya kan kita sudah memperkuat Indonesia di SEA Games, Asian Games, bahkan Thomas Cup. Jadi ini kalau menurut saya Sudirman Cup itu sesuatu yang baru dari formatnya untuk beregu. Karena beregu itu kan Sudirman Cup satu single, satu double, ya satu mix double, tunggal putra, tunggal putri. Nah ini yang menariknya kenapa? Kalau satu negara hanya punya kekuatannya yang hebat cuma 1-2 aja single atau double 1-1 nggak akan bisa merebut. Jadi harus merata. Tunggal putrinya ya itu baru ada kans besar untuk memenangkan turnamen Sudirman Cup ini gitu. Iya, Ko Edi, jadi maksudnya ini kan mewakili 5 sektor, kekuatan 5 sektor yang ada di setiap negara. Jadi paling tidak harus kuat 3 sektor lah gitu ya kok kalau mau menang. Ya, betul. Oke. Jadi pada saat itu menurut Ko Edi sendiri posisi Indonesia bagaimana kok? Ya, sebetulnya Indonesia udah cukup ya. Karena Indonesia punya single, terus kebetulan juga ada double mix double ya, mix double sama double putra. Nah, cuman Korea waktu itu memang lebih merata dibandingkan Indonesia gitu. Nah, waktu itu kan juga double putra kan terkenal ya, Kim Munsu, Pak Jopong tuh. Betul. Era saya itu. Nah, kita punya Edi Hartono sama Gunawan gitu. Nah, itu mereka kan juga bisa mengalahkan juga, saling mengalahkan gitu.
Terus juga double putrinya kita juga sudah cukup juga. Tapi semua itu kalau sudah di lapangan kan berbeda. Orang bilang di atas kertas, ya kan? Kalau udah di atas lapangan beda lagi mainnya. Kok apa yang membuat Piala Sudirman ini berbeda? Apa karena ini hanya sekedar bergu atau karena bergunya berbeda dengan Thomas Uber kok begitu? Ya, sebetulnya kalau dibilang secara tim, itu kan keunikan masing-masing. Kalau bergu putra, bergu putri, kadang-kadang kalau single pertama, kedua, ketiga kan bisa mengatur strategi kan. Misalnya ini nggak dikirim dulu deh, nanti poinnya turun, yang ini naik. Nanti yang dulu contohnya yang orang bagus nggak dikirim, nanti dijadikan single yang kedua atau ketiga gitu lah. Sehingga untuk poin-poin terakhir misalnya penentuan lebih aman gitu loh. Nah kalau Sudirman Cup kan nggak bisa kita atur. Iya. Kalau ranking di bawah sendiri atau dinaikkan sendiri ya repot juga kitanya. Karena kan harus yang terbaik yang main gitu. Bedanya sih saya lihat gitu ya. Jadi yang terbaik lah yang diberikan kesempatan untuk bermain di Sudirman Cup itu. Ini good point banget nih pernyataan Koedi Kurniawan bahwa benar banget sih kalau misalnya format Thomas Cup dan Uber Cup ini pemainnya bisa diatur, misalnya single pertamanya nggak main atau single keduanya nggak main, begitu ya Koedi. Ya. Tapi kalau Sudirman Cup sudah mengharuskan yang terbaik di setiap sektor itu yang diturunkan, gitu ya? Betul. Iya betul. Kalau enggak rugi sendiri, ya kan? Karena berarti dia tidak menurunkan skuad terbaiknya, begitu ya Koedi? Jadi nggak bisa untuk lawan ini kasih yang enteng-enteng dulu, nggak mungkin. Jadi begitu turun itu ya sudah full tim, tidak bisa coba-coba gitu loh, Mbak. Karena ini kan poin itu kan penting sekali gitu. Iya. Dan itu tahun 89 kan itu betul-betul menegangkan sekali itu. Pada itu, apalagi pada saat Susi Susanti main, luar biasa itu. Kita sudah masih ingat? Ya kita sudah 2-0 kalah pada saat itu lawan Korea. Nah, di partai ketiga kan Susi Susanti main. Saya di partai keempat. Edi Hartono Vera itu di partai kelima. Line up-nya seperti itu. Pada saat sudah ketinggalan 2-0, Susi Susanti itu set pertama sudah kalah. Set kedua udah ketinggalan 10-1. Saya sudah nggak tegang. Di kamar ganti itu saya nggak tegang. Wadah, kalah ini 10-0 ya kan. Ya kita santai aja kan gitu. Begitu kita di dalam udah santai, tiba-tiba di lapangan kok teriakan orang tambah rame gitu. Saya mau lihat, weh, rupanya ngejar gitu. Ngejar, akhirnya jus kan. Begitu jus, pada saat masuk ke ruang ganti kan kebetulan saya masih di ruang ganti karena pemanasan ya, setelah itu saya main kan. Nah itu yang terjadi itu. Siapa itu musuhnya Susi itu ya? Saya lupa. Itu ditampar sama pelatihnya. Ya, domel-omelin di situ. Kan kebetulan kita kan deket di tempat ganti pakaian ini nggak jauh gitu. Nah, mungkin di set ketiganya dia nggak bisa main gitu. Udah, nah, begitu susah. Buyar konsentrasinya. Buyar, iya. Nah, akhir cerita Susi menang. Nah, begitu menang kita yang tegang. Kita juga keempat, nanti kalau kalah bisa dilemparin botol aqua nih sama penonton gitu. Semua Pak Tri semua panggil Om Sam dulu, Om Sam itu kan tim manajer ya, menang ya 1 poin gitu. Nah disitulah timbul rasa tegang gitu pada saat main itu, pada saat kita masuk lapangan ya, jadi ada rasa tegang juga gitu. Kalau kita kalah ya udah langsung, karena perjuangan Susi nggak ada artinya. Yang ketinggalan 10-0 sampai merebut set ketiga dia bisa menang gitu, menahan itu kan sebetulnya udah 10-0 tuh apa ya, tinggal tunggu waktu doang kan gitu loh. Hopeless lah kok. Iya udah hopeless lah, kita nggak mungkin bisa menang. Nah itulah apa ya, pada saat itu Susi bisa membalikkan keadaan sehingga set ketiga bisa menang gitu. Nah itu juga memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Ya gitu. Saya sendiri pun pada saat masuk lapangan karena beban kan, kamu harus menang ya, harus menang, itu beban juga buat kitanya.
Sehingga pada saat masuk lapangan, padahal musuh itu juga udah sering ketemu kan, tapi perasaan tegang itu ada gitu. Nah, beberapa poin itu kayak kagok ya, main masih kagok gitu loh, tau nggak? Lama-lama ya lancar gitu. Nah, begitu kitanya sudah menyelesaikan tugas kan, ya giliran Edi Hartono, kebetulan teman kita yang Ferawati itu yang lagi sakit itu ya kan main kan sekarang ya. Ya mudah-mudahan Bu Vera cepat sembuh kan ya gitu ya, kita doa kita. Amin Pak. Nah, begitu dia main ya kita hanya melihat ini. Pada saat itu kan musuhnya kan pada saat itu Kim apa ya? Pak Karena Jobong. Iya, Pak Jobong itu juga pemain hebat untuk mix double-nya gitu. Tapi dukungan penonton, ya semangat yang tinggi, akhirnya menang. Itu pertama kali tapi itu kan kita raih gitu. Ko Edi, aku pengen tahu sequence tadi tuh. Pertama udah santai-santai, tiba-tiba Susinya menang. Berarti Ko Edi kan harus main di partai keempat. Itu tuh sebenarnya kan oke lah tegang ya kok, tapi malah mendapatkan apa ya, semangat baru nggak sih kok? Kayak a miracle happen nih. Kayaknya memang waktunya Indonesia menang. Gitu gimana kok? Ya, itu kita belum sampai berpikir di situ. Tapi waktu itu kan kita mendapatkan tugas. Ya kita akan jalankan semaksimal mungkin gitu loh. Dan pada saat kita masuk ke lapangan yang tadi saya bilang itu tegang tuh ada. Tapi setelah beberapa poin ya itu hilang dengan sendirinya gitu. Nah di situlah timbul kepercayaan lebih karena supporter ya, dari penonton, pelatih itu semua memberikan support ke kita gitu loh. Ya kita bisa melewatin pertandingan itu sampai selesai dengan kemenangan gitu. Nah itu kan juga membawa membawa nilai positif untuk teman-teman kita yang lain di dalam tim itu. Pengalaman saya, jadi kita tidak boleh terpengaruh dengan teman kita kalau kita kalah. Kalau misalnya teman kita ya udah kamu kalah tapi saya harus menang. Nah, jadi kadang-kadang di tim kita menang, tapi tim kita kalah, ya nggak apa-apa. Tapi kita sudah memberikan yang terbaik gitu loh. Kalau teman kita kalah terus kita jadi tegang, nggak akan repot juga kita. Yang harusnya kertas menang jadi kalah. Gitu. Jadi in prinsip itu kan, ya bukan kayak seperti hitung-hitungan matematika kan. Nggak bisa. Kadang dibilang kalah, ternyata di lapangan jadi menang gitu. Jadi sesuatu yang kadang-kadang kita perkirakan menang jadi kalah. Gitu. Iya, artinya maksudnya Ko Edi itu segala sesuatu di lapangan bisa terjadi, tapi yang penting jangan kepengaruh lah Ko ya sama timnya apapun, pokoknya harus bisa ketika main harus bisa menyumbangkan poin gitu aja ya intinya ya Ko Edi ya. Iya. Kita nggak usah lihat teman kita sudah menang atau sudah kalah atau nggak perlu. Kita harus berpikir bahwa kita harus menyumbangkan 1 poin gitu. Iya. Ya, jadi kita memberikan yang terbaik lah gitu. Ya dengan kemenangan lah. Toh kalau kalah nggak masalah karena kita sudah berusaha kan gitu loh. Iya. Jadi memberikan yang terbaik gitu. Oke, Ko Edi, berarti pada saat Indonesia itu sudah mulai membuka angka pertama melalui Susi, sepertinya Korea ini malah terbalik ya, kayak sepertinya down gitu kok, karena ya ampun kemenangan benar-benar di depan mata, Ko Edi. Iya betul, karena gini pada saat itu kan double putra sama double putri kan kita sudah kalah, kita sudah tertinggal 2-0 duluan. Nah setelah itu kan baru Susi Susanti main, sehingga ketiganya, partai ketiganya. Harapan kan dari Susi, kalau Susi kalah ya sudah bubar itu kita, udah main. Iya begitu, karena kita sudah ketinggalan 2-0 dulu. Nah itulah 3 partai ini yang bisa menyumbangkan poin sehingga kita bisa menang. Nah itulah kekuatan tim itu ada situ. Kalau kita itu saling membantu, saling menyemangatin, ya kan? Nah, itu akan menjadikan satu kekuatan kita gitu. Kalau kita sudah satu level ya, tingkatnya itu tingkat dunia itu nggak beda jauh lah permainan itu.
Tinggal kadang-kadang kan mental kita diperlukan di situ. Karena kalau kita sudah masuk 10 besar dunia, tiap kali turnamen ketemunya ya itu aja. Kan nggak mungkin yang kira-kira kalau dulu waktu kita main ranking 200 tiba-tiba masuk final, kan nggak mungkin. Iya gitu. sih, musuhnya udah bisa diprediksi itu aja. Tapi Koedi, pada saat Koedi diturunkan di skuad Sudirman 89, seberapa yakin pada saat itu? Maksudnya ini Piala Sudirman bisa direbut Indonesia, atau Koedi berpikir ini ada Tiongkok, ada Korea, ini bisa jadi halangan. Seperti apa Koedi sendiri melihat pada saat itu kok? Ya, kita juga dulu tidak mempunyai satu target ya bahwa Indonesia mau juara, kan tidak. Cuman kalau bisa pada saat itu pengurus ini kan pertama kali diadakan di Indonesia. Nah, cobalah kita pertama juga yang bisa mendapatkan piala itu. Itu kan tahun 89 kan baru pertama kali diadakan gitu. Ya. Nah, saya ingat pada saat itu sebelum pertandingan kita nyekar dulu di kuburannya makamnya Pak Dirman gitu. Bukan kita minta kekuatan, tidak, tapi menghormatin beliau gitu yang sudah berjasa kepada bulu tangkis sampai namanya dibikin satu turnamen gitu. Yeah. Nah, itu kan sesuatu yang memberikan semangat gitu loh. Sehingga semua tim hadir di situ, pengurus juga hadir gitu. Pada saat di makamnya beliau itu ya berdoalah supaya lancar, atau bukan berarti kita menginikan, tidak gitu loh. Oke. Nah, itulah dampak dari tim itu memberikan satu spirit gitu loh. Pertama kali kita rebut. Nah, untuk selanjutnya sampai hari ini kan belum kerebut ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa kerebut gitu loh. Komposisi pemain sekarang kan sudah cukup mumpuni juga gitu. Iya. Nah, aku masih penasaran nih, Koedi ini justru dipasang di 2 kali permainan terakhir malah. 2 kali pertama masih Cuk yang main, 2 kali terakhir Koedi yang main. Itu strategi seperti apa kok? Kenapa pembagiannya seperti itu, Koedi? Kalau strategi itu kan pelatih ya. Jadi pelatih yang menentukan, pokoknya kamu istirahat, nanti sore akan dibagikan partainya ini, pemainnya ini. Kita juga nggak ngerti siapa yang akan diturunkan, juga belum tahu gitu. Nah, setelah nanti sore baru kita tahu kita akan main ini, nah baru kita tahu, oh saya main nih, gitu loh, tahu nggak? Karena dulu kan schedule untuk pertandingan tuh biasanya keluarkan sore kan, masukin nama, nanti sore keluar gitu loh, tahu nggak? Yeah. Nah, siapa ketemu siapa kan belum tahu. Ya kan hitung-hitungan itu kan si A ketemu si B, C ketemu siapa kan kita juga tahu gitu. Nah, kita kan kalau nggak salah satu grup sama Denmark ya kalau nggak salah itu ya. Ya, itu Koedi itu ketemu Paul Eric. Ya, yang sekarang ketua WBF ya. Nah, itu juga selama main kan kita percaya di Paul Eric tuh nggak pernah menang gitu loh. Mau tingkat. Paul Eric head to head dengan Koedi nggak pernah menang Paul Eric? Iya, nggak pernah menang sama saya gitu. Oke. Berhenti gitu. Sampai saya berhenti tuh nggak pernah menang sama saya gitu. Iya. Ini juga pada saat Sudirman juga menangnya straight gitu, Koedi ini 15-9 dan 15-10. Pantesan dipasang Koedi karena ya itu tadi, ternyata Paul Eric head to head itu tidak pernah menang begitu ya Koedi ya. Nah, dapat landmarknya seperti ini, ya sudah kita jalankan tugas saja gitu. Kan kita nggak mungkin, oh saya yang main, kamu yang main gitu kan. Nanti kan semua orang nggak mau main kalau ketemu yang berat gitu. Iya. Berarti iya, kan? Memang Koedi bisa melaksanakan tugas dengan baik. Di final juga ketemu Sun Han Kuk ini jauh banget poinnya kok, 15-4 dan 15-3. Memang secara permainan juga memang levelnya
memang cukup jauh ya Ko Edi ya? Ya jauh sih nggak, memang kita tuh semua kan rata-rata kan rame main gitu. Ya tapi tadi saya bilang pada saat kita masuk ke lapangan tegang, berapa poin terus hilang, terus semangatnya penonton, nah kita dikontrol, baru baru bola naik, iya smash, ya kita ngikutin penonton, begitu selesai kita kelenger sendiri. Ini kan gimana coba? Iya. Kalau kita smash begitu kan, betul kan? Penonton kalau saking semangatnya begitu, kadang kita ikutin iramanya begitu loh, tahu nggak? Iya, tapi Klenger menang ya, merebut Iya. Piala Sudirman mah hebat banget. Ya. Kok itu kenapa kok? Ya yang terakhir aja yang tegang itu Vera sama si Ediar. Ya. Iya. Jadi kalau dibilang pahlawan ya semuanya pahlawan. Yang kalah pun juga pahlawan gitu. Ya, betul. Dia pun kita nggak bisa menang gitu loh. Karena itu tim. Ya. Nggak bisa klaim dirinya, wah saya ini pahlawan, nggak bisa. Semua pahlawan gitu. Kemenangan bersama ya Koh ya. Bersama. Sebagai satu tim. Oke. Ko Edi, itulah kenangan Sudirman 89. Itu dia Sobat PB Jarum. Kalau yang belum lahir atau yang udah lewat masanya. Nah ini Ko Edi banyak cerita nih sama kita. Maksudnya gimana sih perjalanannya, gimana susahnya merebut Piala Sudirman di 89. Ko Edi, kita beralih sekarang 32 tahun kemudian di 2021. Ko Edi melihat skuad Piala Sudirman Indonesia gimana kok? Saya kira skuad ini cukup baik ya, karena kita punya double putra 1, artinya yang double putra 2 juga bagus ya, artinya double putra yang bagus 1 poin bisa. Terus untuk double putri kan lagi ini kemarin ya kan, ya mudah-mudahan bisa dapat 1 poin. Nah tinggal tunggal putranya ini, tunggal putra itu kan ada Ginting, ada Jonathan, ya mudah-mudahan bisa menyumbangkan poin begitu. Kalau kita kan cukup 3 poin udah cukup gitu. Kalau putri ganda campuran kok? Ganda campuran? Ya ganda campuran juga kita punya gitu. Tapi kalau kita ngomong putrinya kan udah jelas, tunggal putrinya kan kita ngomong apa adanya aja gitu loh. Masih kurang apa ya, greget gitu loh kalau kita lihat gitu. Oke. Jadi kalau ke Edi harus meranking dari 5 sektor ini, wajib ganda putra ngambil gitu ya. Maksudnya Ko Edi 1 poin ya, karena memang kita rankingnya bagus di situ gitu Ko Edi ya. Oke. Ganda putri baru juara Olimpiade, jadi bisa adakan Grace sama Apri. Itu Ko Edi. Ya. Kalau mix gimana kok? Ya, mix kan ketiga ketemunya negara mana nih? Ya kan? Korea juga bagus, Jepang juga bagus. Bahkan Thailand pun juga bagus kan. Rata-rata kan mereka punya, tapi kan saya bilang tadi kalau punya cuma 2, kenapa Malaysia nggak bisa rebut Piala Dunia? Nah punyanya dulu Tri Chong Wei doang. 1, iya. Lagi. Oke, anggaplah kok mix double 50-50. Aku yang paling pengen kutanya tunggal putra. Kok Edi ngelihat Jojo sama Ginting, gimana kansnya terhadap negara lain kok? Nah, kalau kans nanti ketemu siapa, mungkin pelatih akan lebih tahu. Karena 2 orang ini kan kadang-kadang kan ketemu siapa yang lebih enak gitu. Ya, yang lebih cocok. Ya, lebih enak, lebih cocok, nanti akan diturunkan. Jadi menurunkan salah kan? Itu kan tunggal putra itu kan untuk saat ini yang punya kan cuma itu doang kan, nggak ada lagi gitu. Kalau Vito kan saya belum tahu kan, ada 3 orang ya. Betul, ada Vito, 1 lagi Vito. Ya, Vito. Nah, dia kan belum teruji gitu. Yang teruji kan baru 2 ini gitu. Maka Sudirman Cup itu lawan negara mana, kekuatannya ada di mana, jangan salah menurunkan gitu. Itu yang terpenting. Berarti kok Edi ngelihat Ginting dan Jojo ini dalam level yang sama, cuma lebih cocok mana diturunkan tergantung lawannya, gitu kayak dia. Ya, itu begitu. Karena bagaimanapun kan, contohnya kita kalau ngomong dulu Icu sama Yang misalnya.
Nah, kalau Ico ketemu Yang banyak kalahnya. Morten Frost ketemu Ico, Morten Frost banyak kalahnya. Nah, kebetulan saya sama Yaya sering menang. Jadi pada saat kalau ketemu kan gimana nih, siapa yang mau diturunkan kan begitu. Nah, seperti itulah saya ambil satu contoh seperti itu. Oke. Oh, kalau zaman dulu kan memang kita zamannya pindah bola nih kok. Jadi memang permainan pun bisa seunik itu ya. Bisa Ya. ini ketemu ini bisa kalah. Pokoknya bisa muter lah menang kalahnya. Ya. Kalau zaman sekarang, rally point. Ko Edi ngelihatnya gimana? Ya, rally point ini kan berbeda ya, jauh dibandingkan dulu. Kalau dulu kita harus punya fisik kuat, terus juga punya latihan juga lebih berat gitu. Nah, kalau sekarang yang penting kan akurasinya. Bagaimana kita berlatih stroke, akurasi yang benar, nggak bikin kesalahan sendiri. Kalau dulu kesalahan sendiri kan masih pindah bola. Sekarang pegang bola pun juga sudah bisa kalah kita. Pegang bola serve aja bisa game buat musuhnya. Betul. Jadi artinya sekarang kan bulu tangkis itu lebih menarik dilihat dibandingkan dulu. Kalau dulu membosankan pindah bola. Taunya apa? Setelah kita nggak main. Setelah kita nggak main, lihat orang main udah pindah bola nggak game ini. Kata itu juga mungkin begitu juga. Iya. Penonton bosan pindah bola nggak poin-poin. Nah sekarang mati poin, sono mati sini poin. Nah kalau ketinggalannya sudah sampai 4 sampai 5 poin, kalau tingkatnya sudah sama-sama berat. Kan tadi saya bilang, artinya kita servis pun nggak bisa game, gitu. Ya. Jadi kalau Ko Edi bilang tuh secara menarik, oke lah, rally point menarik. Tapi secara kesulitan ya kalau dalam bermain, bagi Ko Edi itu lebih susah ketika bermain yang pindah bola atau rally point kayak sekarang kok. Ya sebetulnya sih sama antara rally point dan pindah bola. Tingkat kesulitannya yang kita bilang ya. Nah, cuman beda kalau kita pada satu pindah bola itu memerlukan fisik yang lebih dibandingkan dengan rally point. Oke, stamina. Karena ya kalau bola, ya stamina kita harus kuat gitu. Dulu kita Yuni juga pernah pernah melihat Pak Tahir Jide kalau ngelatih seperti apa coba kalau latihan fisik. Iya. Jadi secara kesulitan tekniknya sih sama. Bulu tangkis ya itu aja kok, pukulannya nggak ada yang aneh, lob, chop, drop, netting, udah apalagi kan nggak ada lagi smash kan. Nah, cuma sekarang tuh lebih harus fokus aja gitu ya, lebih fokus lah untuk bisa terus nambah angka, jangan hilang angka cepet gitu Ko Edi. Iya betul, akurasi itu penting kalau saya lihat sekarang di dalam permainan bulu tangkis, karena dengan kita membuat error sendiri itu kan poin buat lawan. Jadi kalau kita main di tidak boleh mencoba pukulan baru. Mencoba pukulan baru di dalam permainan itu. Kalau mau mencoba ya di latihan gitu. Nah, kadang-kadang orang kenapa nettingnya udah nyangkut, dicoba lagi. Penasaran lagi, dicoba lagi, nyangkut lagi, udah berapa poin itu coba. Kadang-kadang kan biasa dia poin masuk pada saat dia melakukan netting. Penasaran kan? Coba lagi, mati lagi. Akhirnya timbulnya apa? Nggak ada percaya diri lagi. Oke, Ko Edi, tapi kalau secara ritme permainan juga lebih cepat nggak nih kok? Di zaman rally point ini kok? Hampir sama. Cuman yang membedakan adalah pada saat kita itu latihan itu lebih stroke lebih dibanyakin daripada fisiknya. Kan bulu tangkis sekarang ini yang saya lihat latihan fisik itu sudah di lapangan, bukan di indoor ya, bukan di outdoor lagi. Di indoor itu akan lebih banyak. Karena apa? Menyesuaikan. Jadi apa yang dilatih sekarang kan sistemnya rally point. Jadi latihan itu akan menyesuaikan dengan rally point-nya itu. Oke. Jadi lebih banyak karena lebih banyak tadi akurasi,
dan juga covering lapangan gitu ya kok. Makanya kalau kayak dilihat harusnya lebih banyak di lapangan latihannya gitu ya kok. Ya. Orang main misalnya akurasi latihan stroke, latihan apa kan lebih banyak di lapangan. Nah, dengan di lapangan kita lari maju mundur itu kan juga udah latihan fisik sebetulnya di situ. Semakin kita lebih akurasi kan lebih bagus pukulan kita. Karena kalau sudah tingkat dunia itu kan pukulannya nggak beda jauh kok. Ya. Dengan yang lain gitu. Yang membedakan yaitu tingkat pada saat poin-poin mepet gitu loh. Pinter-pinteran, cari akal gitu. Karena kan kalau udah 17 sama, 18 sama, kadang kalah cuma 1 poin, 2 poin gitu. Nah, di situ. Kalau dulu ketinggalan jauh bisa ngejar. Kalau sekarang ketinggalan jauh nggak mungkin bisa ngejar gitu. Iya, probability-nya kecil banget dah gitu ya kok. Karena kan nggak boleh buat salah selesai udah game kok. Iya, betul. Kalau dulu kita masih nyangkut-nyangkut pindah bola masih begitu. 10-0 yang tadi saya cerita Susi Susanti bisa ngejar. Dan sekarang 10-0 mana bisa ngejar lagi. Pegang bola, game sudah. Iya, betul. Akurasi kan lebih penting gitu loh. Iya. Ko Edi, berarti kalau Ko Edi melihat tim Piala Sudirman sekarang, seberapa yakin sih kok Piala Sudirman ini akan bisa direbut Indonesia, Ko Edi? Kalau mungkin sekarang waktunya harus kembali, kecuali faktor X. Faktor X itu apa? Tiba-tiba pemain kita sakit, tiba-tiba terus di lapangan jatuh ke seleo. Nah, itu kan yang dinamakan faktor X ya. Tapi kalau hitung-hitungan di atas kertas, kita itu sudah punya tim yang bagus saat ini. Gitu. Dibandingkan dengan negara lain. Gitu. Negara lain ada yang kuat, misalnya Korea, dia kuat di double ini. Kadang tunggalnya nggak ada. Di Jepang oke, kuat tunggalnya, nanti di sininya yang lemah. Kalau Indonesia kan merata, yang tadi dibilang, dari mixed double, double putri, ya kan, ada ganda putranya, tunggalnya juga bisa. Asal dapat 3 masuk semua udah cukup ya. Iya, jadi Ko Edi bisa bilang bahwa kita tuh punya 4 sektor yang kekuatannya merata, ya kok. Tinggal ambil 3 lah dari 4 ini gitu ya. Kalau tunggal putri boleh dibilang kasnya lebih kecil untuk bisa nyumbang angka. Itu ya realistisnya begitu tadi ya, Ko Edi ya. Ya, jadi kan kita punya kan tingkat dunianya kan sudah bagus mereka itu. Yang tadi tinggal faktor X yang kadang-kadang kita dalam pertandingan tuh nggak bisa prediksi gitu. Kan ada kan main ini besok lawannya bagus nih, tiba-tiba dia menang sakit, besok kita menangnya WO. Ada di kejuaraan seperti itu. Iya betul kok. Ya mudah-mudahan yang nempel di tim Indonesia hokinya ya kok. Jadi bukan faktor X-nya gitu ya kok. Iya betul. Dan semua itu kan kita jalankan ya kan dengan semangat lah di dalam lapangan itu. Karena kadang-kadang kita kalah di teknik, tapi kalau semangat kita tinggi, uber aja terus tobat juga musuhnya. Boleh menang, tapi kalau diuber terus tobat juga. Iya benar. Begitu. Iya. Oke. Ko Edi, terakhir nih kok pesan dan pesan Ko Edi lah untuk tim Sudirman Indonesia kok yang sekarang tengah bertanding. Ya, saya pesan setiap kali diturunkan harus punya satu semangat, 1 poin setiap kali diturunkan. Jadi jangan lihat yang lain kalah pemenang. Yang penting kalau saya diberikan tugas, saya selesaikan dengan 1 poin, menang gitu. Iya. Semangatnya harus seperti itu ya. Oke, Ko Edi. Jangan begini juga. Saya pertama udah kalah, saya double kalah lagi. Waduh, nanti habis ini saya main gimana nih kalau saya kalah timnya. Jangan ngomong begitu. Jangan punya pemikiran begitu. Ya kalau dia sudah kalah ya sudah. Kita diturunkan ya, saya harus 1 poin. Entah nanti timnya kalah ya, yang penting saya sudah memberikan yang terbaik, yaitu 1 poin. Ya, nanti kan pelajaran untuk yang di 2 tahun kemudian, tapi kan bisa belajar dari situ. Ya.
Gitu. Iya, betul kok. Karena pengalaman itu mahal harganya. Ya, Iya, Ko Edi. betul. Kan Oke. ini sebagai pemain tahu sendiri kalau sudah di tim, apalagi kan sudah ketinggalan, terus kita sebagai penentu dalam arti kalau kalah ya udah nggak main lagi, rasanya kan ada rasa tegang tuh ada gitu. Cuma kalau kita sudah mimpin dulu 2-0 misalnya, kalah ya baru 2-1, masih ada lagi kan kitanya dikasih pemain muda gitu, ya masih berani gitu. Coba kalau penentuan kan itu kan apa ya, secara psikologi kan seperti itu gitu. Iya, iya, iya. Iya, memang itulah ya kok resiko permainan bergu begitu ya kok yang harus dihadapi Ya. setiap pemain. Intinya setiap pemain harus siap untuk bisa menyumbangkan poin apapun keadaannya, gitu ya Ko Edi ya. Tuh. Jadi kita nggak perlu lihat teman saya udah kalah atau sudah menang, pokoknya diturunkan 1 poin, itu aja sudah. Oke, baik Ko Edi, thank you buat ngobrol-ngobrolnya hari ini Ko Edi. Mudah-mudahan tim Indonesia bisa merebut nih kok Piala Sudirman yang sudah cukup lama tidak kembali ke Indonesia. Ya, sudah 30 berapa tahun? 2 ya? 32 tahun. Jalan terus itu, harus balik lagi ke Indonesia. Amin, ya kan? amin. Karena iya. Thomas Uber kan udah nggak di Indonesia. Ya kan? Iya, tahun ini Sudirman Cup bisa balik ke Indonesia gitu loh. Iya, baik. Ko Edi, terima kasih Ko Edi. Sukses terus buat Edi Kurniawan kok. Ya, terima kasih Yudi. Ya, Sobat PB Jarum, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu legenda bulu tangkis Indonesia yang berhasil membawa pulang Piala Sudirman di tahun 89, Edi Kurniawan. Kita berharap Indonesia kali ini saatnya untuk bisa merebut Piala Sudirman. Mudah-mudahan. Dan Sobat PB Jarum, jangan lupa komen, like, subscribe YouTube-nya PB Jarum. Oke, kita ketemu lagi di episode yang akan datang tentunya dengan bintang-bintang tamu menarik lainnya. Bye-bye.